Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 103 sesi Kamis MAP Ungu. Di sini kami akan menjelaskan analisis kami yang berjudul analisis ketersediaan beras dengan pendekatan sistem dinamik di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan. Next. Di sini untuk kelompok 103 ada saya sendiri. Perkenalkan, saya Rista Juni Andriani, NPM 20138. Selanjutnya ada partner saya. Dan saya Maulid Husania dengan NPM 20136. Untuk studi kasusnya yaitu beras merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan sekitar 78% penduduk Indonesia untuk memenuhi asupan energi setiap hari, terutama asupan karbohidrat. Kelurahan Punggaluku merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan yang memiliki penduduk sebesar 3.180 jiwa atau 15% dari jumlah penduduk di Kecamatan Laya dan memiliki lahan sawah seluas 507 hektar serta merupakan sentra produksi padi di Kecamatan Laya. Namun produktivitasnya 3,8 ton per hektar, lebih rendah dari rata-rata produksi regional. Pengembangan model penyediaan beras diperlukan sebagai salah satu alat pendukung pengambilan keputusan dalam mengembangkan kebijakan untuk menjamin ketersediaan beras. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ketersediaan beras yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem ketersediaan beras sehingga ketersediaan beras bagi masyarakat selalu tersedia untuk mencukupi kebutuhan. Next. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana mengelola banyaknya variabel yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi beras di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan dengan pendekatan sistem dinamik menggunakan bantuan aplikasi Vensim. Next. Untuk tujuan penelitiannya yang pertama, untuk memvisualisasikan simulasi dinamik ketersediaan beras di Kelurahan Punggaluku ini menggunakan software Vensim. Yang kedua, untuk membuat skenario-skenario terbaik dalam penentuan jumlah kapasitas produksi beras agar dapat memenuhi permintaan para konsumen. Dan yang ketiga, untuk mengetahui skenario terbaik untuk jumlah kapasitas produksi agar dapat memenuhi permintaan para konsumen. Next. Manfaat penelitiannya yang pertama dapat menjadi media pembelajaran dalam pembuatan simulasi sistem dinamis dengan software Vensim bagi mahasiswa. Yang kedua dapat menjadi usulan perbaikan perencanaan kapasitas produksi dalam segi pemenuhan permintaan konsumen di Kelurahan Punggaluku. Yang ketiga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca tentang perencanaan kapasitas produksi menggunakan software Vensim. Selanjutnya ada sekilas materi, yaitu tentang pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah suatu langkah awal yang dilakukan untuk pembuatan suatu rekayasa perangkat lunak dari sebuah sistem yang akan disimulasikan. Apabila formulasi model dilakukan, maka tahap selanjutnya akan dilakukan evaluasi model sistem, diantaranya adalah ketelitian, ketersediaan taksiran atau variabel, interpretasi, dan validasi. Kemudian ada simulasi. Simulasi sebagai proses pengolahan data digunakan dengan penggunaan rangkaian model-model simbolik pada pengoperasian sistem tiruan tidak mengharuskan dan tidak mengajukan penggunaan formula atau fungsi-fungsi dan persamaan tertentu sebagai model simbolik penyelesaian persoalan. Tetapi sebaliknya simulasi yang terdiri dari tahapan-tahapan dan langkah-langkah pengolahan data haruslah dilengkapi dengan model-model simbolik yang sesuai memberikan hasil pengoperasian sistem tiruan dalam bentuk data output yang berguna untuk penyelesaian persoalan. Next. Selanjutnya ada sistem dinamik. Pendekatan sistem dinamik dapat membantu para peneliti mendapatkan wawasan tentang perubahan dinamis. Metode sistem dinamik dapat mensimulasikan banyak perspektif serta memberikan solusi jangka panjang. Masalah yang kompleks dapat disajikan dalam cara yang ringkas dan sistematis untuk membantu manajer menguasai masalah. Dengan menggunakan model simulasi, evaluasi efektivitas berbagai kebijakan dapat dinilai dalam kerangka kerja yang sama. Kemudian ada pemodelan sistem dinamik.
Pada pemodelan sistem dinamik menggunakan proses pemetaan masalah yang berasal dari dunia nyata ke dalam dunia model maya atau Brozhev dan Filipov. Karakteristik unik yang dimiliki sebuah model yaitu sifat representatif dari sistem nyata, mampu menggambarkan sistem nyata secara rinci atau describable, mampu menerangkan bentuk-bentuk interaksi dengan jelas atau explainable, dan mampu meramalkan kondisi-kondisi di masa datang secara realistik atau predictable. Next. Kemudian ada causal loop diagram. Model causal loop diagram atau CLD atau yang sering juga dikenal dengan diagram sebab akibat adalah model yang digunakan dalam sebuah pemecahan maupun pencegahan masalah dengan melihat setiap faktor yang ada berkaitan dengan faktor-faktor lainnya. Model causal loop diagram menggunakan pendekatan dalam pemecahan masalah dengan melihat kompleksitas dari sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram berupa garis lengkung yang berujung panah yang menghubungkan satu faktor dengan faktor lainnya. Selanjutnya ada stock flow diagram. Stock and flow diagram atau diagram alir ini merupakan penjabaran lebih rinci dari sistem yang sebelumnya yang ditunjukkan oleh causal loop diagram karena pada diagram ini memperhatikan pengaruh waktu terhadap keterkaitan antar variabel sehingga nantinya setiap variabel mampu menunjukkan hasil akumulasi untuk variabel level dan variabel yang merupakan laju aktivitas sistem tiap periode waktu disebut dengan rate. Next. Kemudian ada Vensim. Vensim merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Vensim ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik mulai dari pembuatan diagram simpel kausal atau dari pembuatan diagram stock dan flow. Dengan menggunakan perangkat lunak Vensim, kata-kata atau variabel dapat dihubungkan dengan tanda panah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Oke, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Yang pertama ada lokasi dan waktu. Jadi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan. Pengambilan unit sampel diambil secara purposif sampling, yaitu pertimbangan yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan gabungan kelompok tani yang memiliki arsip data yang dibutuhkan peneliti. Dilakukan skenario simulasi dari tahun 2016, 2017, dan 2018. Lalu untuk pengumpulan data merupakan kegiatan yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data yang dibutuhkan di sini adalah data ketersediaan beras. Di samping ini adalah contoh flowchart untuk penelitian yang sudah kami lakukan. Lalu selanjutnya ini adalah ada causal loop diagram. Selanjutnya akan saya share screen untuk pengaplikasiannya causal loop diagram di software Vensim. Nah, ini adalah contoh dari causal loop diagram sudah saya buat sebelumnya untuk penelitian ini. Bisa dilihat ada beberapa variabel dan flow rate. Jadi saya akan mencontohkan salah satunya untuk membuat variabel itu bagaimana. Di sini saya akan menghapus dulu satu variabelnya. Nah, caranya kita untuk membuat variabel, kita klik variabel, lalu arahkan ke sini, dan kita ketik variabel apa yang akan kita buat. Di sini kapasitas produksi. Kita enter, lalu kita membuat flow rate-nya dari arrow kapasitas produksi ke produksi beras. Lalu kita buat lengkungan ini agar semakin bagus. Lalu di sini untuk membuat menjadi warna kuning, lalu kita klik kanan, lalu kita ubah ke positif. Lalu kita klik OK. Begitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara membuat stock flow diagramnya. Nah, di sini ada lembar kosong. Caranya itu pertama nanti di sini ada new model. Lalu kita initial time, kita isi awal tahunnya 2016. Lalu final time-nya 2018 untuk saya. Lalu untuk time step kita isi 1 karena ini akan masing-masing 1 tahun. Jadi untuk unit for time-nya kita ganti year. Ini kita tetap ular. Lalu kita klik OK. Bedanya tadi kalau causal loop diagram kita memakai variabel, lalu untuk stock flow diagram itu kita memakai level.
Di sini ada level. Yang pertama, kita klik level, lalu kita arahkan ke sini, kita ketik kata-katanya, yaitu di sini saya tingkat konsumsi beras. Kita enter. Lalu untuk level kedua di bawahnya yaitu ketersediaan beras. Kita klik enter. Lalu untuk rate-nya di sini dari kiri ke kanan, di sini kita ketik peningkatan konsumsi. Lalu dari kanan ke kiri, kita ketik penurunan konsumsi. Lalu di bawahnya, di sini juga sama memakai rate. Yang ini merupakan produksi beras. Lalu di sampingnya adalah gagal panen. Kita klik enter. Lalu di sini untuk membuat variabelnya kita menggunakan variabel. Di sini di atasnya peningkatan konsumsi ada persentase peningkatan. Lalu di sampingnya ada persentase penurunan. Lalu untuk variabel di produksi beras ada 3 yang mempengaruhi produksi beras, yaitu yang pertama ada kualitas gabah, lalu di bawahnya ada kapasitas produksi, di bawahnya lagi ada tenaga kerja. Lalu untuk variabel di gagal panen ada 2 yang mempengaruhi, yaitu serangan hama dan penyakit. Lalu di bawahnya ada cekaman iklim. Nah, berikutnya kita tinggal mengatur untuk arrow-nya atau untuk arah-arahnya. Di sini ada persentase peningkatan menuju peningkatan konsumsi, persentase penurunan menuju penurunan konsumsi, kualitas gabah menuju produksi beras, kapasitas produksi menuju produksi beras, tenaga kerja menuju produksi beras, lalu serangan hama penyakit mempengaruhi gagal panen, dan cekaman iklim pun mempengaruhi gagal panen. Lalu untuk tingkat konsumsi beras mempengaruhi ketersediaan beras, begitu. Nah, selanjutnya di sini saya sudah membuat yang stock flow diagram untuk penelitian yang sudah ada equation-nya. Baik, akan saya share screen. Nah, di sini untuk memasukkan rumus, kita klik equation. Di sini kan kalau belum ada rumusnya itu akan ada kotak-kotak warna hitam. Di sini berhubung saya sudah memasukkan rumusnya, maka tidak ada kotak warna hitam. Bisa kita lihat untuk persentase peningkatan kita masukkan 0,2. Lalu persentase penurunan kita masukkan di sini 0,7 dengan unitnya persen. Lalu untuk tingkat konsumsi beras kita masukkan equation-nya peningkatan konsumsi dikurangi penurunan konsumsi dengan initial value ada 2000. Lalu peningkatan konsumsi, rumusnya adalah persentase peningkatan dikali 1000. Untuk penurunan konsumsi pun sama, ada persentase penurunan dikalikan 1000. Lalu ketersediaan beras, rumusnya adalah produksi beras dikurangi gagal panen, dikurangi tingkat konsumsi beras dengan initial value 2000. Lalu untuk kualitas gabah, di sini kita isi 0,5 kali 3000. Lalu kapasitas produksi kita isi 0,3 kali 1000. Untuk tenaga kerja kita isi 0,2 kali 3000. Lalu untuk gagal panen di sini ada serangan hama dan penyakit yaitu 0,4 kali 3000. Cekaman iklim kita isi 0,6 kali 250. Lalu untuk gagal panen equation-nya adalah serangan hama dan penyakit ditambah cekaman iklim. Kita klik OK. Untuk membuat ini menjadi visualisasi grafik dan table tab, caranya kita ketik Ctrl A. Lalu di sini kita klik simulation.
Kalau sudah ada data begini, ini adalah namanya verifikasi. Lalu kita klik yes. Lalu kita klik lagi Ctrl A. Kita klik di sini untuk melihat grafiknya. Nah, ini adalah grafik dari simulasi ketersediaan beras di Kelurahan Punggaluku. Lalu untuk melihat tabel tab-nya, di sini kita klik tabel. Nah, ini adalah hasil dari yang lebih lengkap di tabel tab. Ada nilainya dari 2016 sampai 2018. Nah, ini adalah skenario pertama. Di sini skenario kedua, saya membedakannya di persentase peningkatan, kita ganti angkanya yang ini. Jadi bisa diganti lebih kecil atau lebih besar. Lalu saya untuk skenario kedua gantinya itu ada di sini, kualitas gabah, yaitu 3.000 ini bisa diganti lebih kecil atau lebih besar. Gitu. Untuk selanjutnya akan saya share screen untuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk verifikasi dan validasinya. Nah, untuk verifikasi tadi sudah saya sebut bahwa ada gambaran question from Fansim seperti ini. Lalu untuk validasi di sini maksudnya ada menurut jurnal itu ada 3, yaitu penduduk, luas sawah, dan produksi beras dengan rata-ratanya tertera seperti tabel di bawah ini. Nah, ini adalah untuk perhitungan validasinya. Untuk penduduk hasilnya adalah 0,6%. Di sini rumusnya adalah dari rata-rata simulasi dikurangi rata-rata realnya dibagi rata-rata real lagi. Hasilnya 0,6%. Lalu untuk luas sawah hasilnya 7%, produksi beras 9%. Lalu untuk di sini ada persen error dari standar deviasi. Rumusnya adalah standar deviasi simulasi dikurangi standar deviasi real dibagi standar deviasi real. Untuk hasilnya penduduk ditemukan 40%, luas sawah 120%, dan produksi beras 8%. Nah, ini adalah output simulasi. Di sini ada stock flow diagram yang sudah saya peragakan di software Fansim tadi, dan ini ada graph pad dan table pad yang sudah saya contohkan juga di Fansim tadi untuk skenario pertama. Lalu ini ada graph pad dan table pad di skenario kedua, dan skenario ketiga bisa kita lihat ada perbedaan di kapasitas, maksud saya di ketersediaan beras dari 2016 sampai 2018. Nah, di sini adalah analisis outputnya. Jadi, berdasarkan hasil pengolahan data untuk mengetahui tingkat ketersediaan beras dari Kelurahan Punggaluku dengan simulasi sistem dinamis menggunakan Fansim, dapat dianalisis bahwa ketersediaan beras pada Kelurahan Punggaluku pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami kenaikan di tiap tahunnya dan tidak ada penurunan. Lalu skenario 1, ketersediaan beras memiliki akumulasi 5.450 ton untuk jumlah konsumsinya 4.500 ton. Sehingga permintaan terpenuhi dan memiliki jumlah persediaan yang banyak di gudang. Lalu untuk skenario kedua, jumlah ketersediaan beras adalah 6.950 ton dengan total konsumsinya 4.500 ton. Lalu untuk skenario ketiga, jumlah ketersediaan beras yaitu 6.890 ton dan jumlah konsumsinya sebesar 4.500 ton. Dengan hal ini berarti diketahui bahwa rekomendasi terbaik yaitu adalah rekomendasi untuk skenario 1 dengan jumlah ketersediaan beras 5.450 ton dan total konsumsinya 4.500 ton karena jumlah ketersediaan beras yang tersedia itu tidak terlalu banyak di gudang tetapi dapat memenuhi jumlah konsumsi dari masyarakat. Nah, ini adalah kesimpulannya yang menjawab tujuan pertama tadi. Jadi disimpulkan bahwa Fansim merupakan alat untuk memvisualisasikan model yang telah dibuat agar dapat disimulasikan, dianalisis dan pengoptimalan model sistem dinamik dan sangat bekerja dengan baik dalam membantu perhitungan simulasi dinamik ketersediaan beras di Kelurahan Punggaluku ini. Lalu kesimpulan kedua dapat disimpulkan bahwa hasil dari 3 skenario yang dilakukan sudah dapat memenuhi tingkat konsumsi beras dari masyarakat karena jumlah ketersediaan beras lebih banyak dari konsumsinya. Lalu untuk yang ketiga disimpulkan bahwa dari 3 skenario perhitungan, skenario pertama adalah skenario terbaik yang dapat digunakan. Lalu caranya, variabel yang digunakan sebaiknya dipilih dengan teliti agar simulasinya dapat diterapkan secara real. Lalu untuk penggunaan skenario terbaik, sebaiknya memperhatikan permasalahan dari hasil simulasi yang diinginkan. Lalu yang saran ketiga adalah untuk pemilihan jurnal sebaiknya telah didukung dengan isi yang membuktikan hasil simulasi yang diinginkan. Oke,
Itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Semoga dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.